warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang penarikan kesimpulan. Soal-soal ini ada di materi logika matematika. Nah, mengapa kita harus belajar penarikan kesimpulan ini? Karena untuk tes UTBK SBMPTN 2020 hanya menggunakan TPS atau skolastik, di mana beberapa di antaranya ada yang menggunakan prinsip atau materi logika matematika, khususnya penarikan kesimpulan. Sehingga kita harus mempersiapkan dari sekarang untuk belajar mengenai materi penarikan kesimpulan, dan nanti tentunya diikuti oleh contoh-contoh soal tentang penarikan kesimpulan ini. Nah, kita mulai dari macam-macam cara untuk menarik kesimpulan. Itu ada modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Ini penarikan kesimpulan untuk premis-premis atau pernyataan yang mengandung jika maka atau implikasi. Jika P maka Q. Jadi ada tanda panah, ini bacanya jika maka, jika P maka Q. Kita mulai dari yang pertama, yaitu modus ponens. Nah, modus ponens itu premis satunya berbunyi jika P maka Q. Premis 2-nya P. Jadi disimpulkan titik 3 ini jadi kesimpulannya Q. Contoh modus ponens ada di samping ini. Jika hari ini hari Minggu, maka kantor libur. Premis 2, hari ini hari Minggu. Berarti tadi yang kalimat pertama, jika hari ini hari Minggu, itu adalah kita misalkan P-nya. Maka kantor libur. Kantor libur kita misalkan Q-nya. Hari ini hari Minggu, berarti ini tadi adalah P-nya. Itu berarti ini sesuai dengan modus ponens, di mana premis 1 jika P maka Q, premis 2-nya P. Kesimpulannya Q, berarti kesimpulannya adalah kantor libur. Itu tentang modus ponens. Kemudian lanjut, yang kedua adalah modus tollens. Modus tollens untuk premis satunya atau pernyataan satunya berbunyi jika P maka Q. Premis 2 berbunyi tidak atau ingkaran. Ingkaran atau tidak Q. Jadi kesimpulannya tidak P. Contoh di sampingnya, contoh modus tollens P1 premis 1. Jika bel berbunyi, maka adik makan. Premis 2, adik tidak makan. Berarti jika bel berbunyi itu P, adik makan Q. Premis kedua, adik tidak makan, berarti tidak Q. Berarti sudah serupa dengan premis 1, 2 di sini. Kesimpulannya jadi tidak P. Bel tidak berbunyi. Jadi bel tidak berbunyi. Yang ketiga adalah silogisme. Premis 1 bunyinya jika P maka Q. Premis 2 jika Q maka R. Kesimpulannya jadi Q-nya kita coret. Jadi jika P maka R. Contohnya, jika saya belajar, maka saya pandai. Itu premis 1. Premis 2, jika saya pandai, maka saya naik kelas. Jadi kesimpulannya, saya pandainya ini kita coret, gitu ya. Berarti, jadi, misal ini P ya, sini Q. Saya pandainya Q, saya naik kelasnya R. Q-nya dicoret, jadi tinggal jika saya belajar, maka R, saya naik kelas.
gitu. Jadi penarikan kesimpulan yang mengandung implikasi ya, jika maka itu nanti bisa melibatkan tiga ini, ada modus ponens, modus tollens, dan juga silogisme. Lanjut kemudian contoh soalnya. Kita baca dulu. Tempat wisata buka jika wabah corona berakhir. Ini premis 1 ya. Terus kalimat berikutnya, jika tempat wisata buka, maka pendapatan daerah meningkat. Ini juga jika maka di premis kedua. Kesimpulan yang tepat dari pernyataan-pernyataan tersebut adalah, kita lihat di kalimat pertama dulu. Ingat kalimat pertama jikanya di belakang ya. Jikanya di sini. Jika wabah corona berakhir, berarti ini adalah P-nya. Ini dibalik. P-nya. Kemudian tempat wisata buka ini sebagai Q-nya. Di kalimat pertama ini saya taruh depan aja, jika P maka Q. Kalimat kedua atau premis kedua, jika tempat wisata buka, ini berarti ini Q-nya, maka pendapatan daerah meningkat. Pendapatan daerah meningkat berarti ini R-nya. Jika Q maka R. Itu berarti ini adalah silogisme sesuai dengan penarikan kesimpulan yang udah kita pelajari tadi. Berarti kesimpulannya Q-nya kita coret. Jadi jika P maka R. Jadi kita cari option pilihan di antara A sampai E ini, A atau A, B, C, D, E ini yang jika P maka R. Berarti jika wabah corona berakhir, maka pendapatan daerah meningkat. Kita lihat yang A dulu. Jika tempat wisata buka, maka wabah corona berakhir. Bukan ya. Yang B, jika wabah corona berakhir, ini tadi P-nya, wabah corona berakhir. Ini P-nya. Maka pendapatan daerah meningkat. Pendapatan daerah meningkat. Berarti ini R-nya. Nah, berarti ini yang benar, B. C, D, E jelas salah karena tidak mengandung jika maka ya, padahal sedangkan tadi kesimpulannya berupa jika maka. C, D, E jelas salah. Berarti jawabannya adalah B. Gitu. Contoh soal berikutnya. Nah, sekarang ada 3 buah premis. Biasanya kalimat atau pernyataan itu tidak hanya 2 ya, bisa 3 juga. Contohnya seperti ini. Kita punya 3 premis, premis 1, premis 2, dan premis 3. Yang premis pertama dulu, jika sungai meluap maka desa banjir. Langsung saja kita misalkan, sungai meluapnya itu P, desa banjirnya itu Q. Gitu. Berarti yang pertama jika P maka Q. Premis kedua, jika desa banjir berarti ini Q, maka warga mengungsi, berarti ini R. Berarti jika Q maka R. Gitu. Nah, kita selesaikan dulu atau kita simpulkan dulu 2 ini ya. 2 premis ini. Ini pakai silogisme tadi, Q-nya kita coret, berarti jika P maka R. Jika sungai meluap maka warga mengungsi. Nah, baru setelah 2 ini disimpulkan, kita simpulkan dengan premis berikutnya. Premis berikutnya warga tidak mengungsi. Berarti lawannya ini ya, warga mengungsi itu R. Tidak mengungsi berarti ini tidak R. Lawan dari R. Berarti ini tidak R. Jadi ini pakai modus tollens. Tidak R berarti kesimpulannya tidak P. Itu. Jadi kesimpulannya tidak P, sungainya tidak meluap gitu ya. Kita lihat option yang ada, A itu bukan ya, B sungai meluap bukan. Nah, ini C ada, sungai tidak meluap. C. Seperti itu. Nah, materi berikutnya yaitu pernyataan berkuantor. Jadi nanti penarikan kesimpulan bisa juga digabung dengan pernyataan berkuantor. Nah, kita perlu tahu dulu pernyataan berkuantor itu seperti apa contohnya. Nah, pernyataan berkuantor itu ada namanya kuantor universal dan kuantor eksistensial.
Pokoknya ciri-cirinya kalau kuantor universal itu ada kata-kata semua, all, semua, bisa juga setiap, ya, setiap yang menyeluruh, universal. Contohnya semua manusia membutuhkan tempat tinggal, ini ada kata-kata semua. Semua siswa memakai seragam sekolah, juga ada kata-kata semua, tuh ya. Sementara satunya adalah kuantor eksistensial, biasanya ada kata-kata ada, terdapat, juga bisa, tuh ya. Itu kuantor eksistensial. Ada siswa yang tidak memakai seragam sekolah. Contohnya lagi, ada manusia yang tidak membutuhkan tempat tinggal. Itu. Nah, kedua ini saling mengingkar. Tuh ya, jadi ingkaran atau lawan ya, atau negasi dari semua itu ada. Semua manusia membutuhkan tempat tinggal. Itu ingkarannya yang ini, yang kedua. Nah, ada manusia yang tidak membutuhkan tempat tinggal, ya. Ada, semuanya diganti ada, terus kalimatnya dilawankan. Semua siswa memakai seragam sekolah, berarti ingkarannya ada siswa yang tidak, ada siswa yang tidak memakai seragam sekolah, berarti ini ingkarannya ini, tuh ya. Contoh soal, ingkaran atau lawan dari semua siswa mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi semua lawannya itu ada. Jadi ada siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, jadi ada, terus yang belakangnya lawannya ini. Kalau mengerjakan pekerjaan rumah berarti jadi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Begitu juga dengan ini, ingkaran dari semua pegawai tidak datang terlambat, berarti jadi ada pegawai yang datang terlambat, gitu. Jadi ingkaran dari semua itu pakai kata ada, terus kalimatnya lawan dari kalimat sebelumnya. Nah, contoh soal sekarang. Soal ini penarikan kesimpulan, tetapi di dalam premisnya itu memuat kuantor universal. Ada kata semua itu ya. Premis 1. Jika semua siswa mengumpulkan tugas tepat waktu, maka guru tidak marah. Premis 2. Guru marah. Kesimpulan dari kedua pernyataan di atas adalah titik-titik. Nah, kita tahu bahwa jika maka tadi kita misalkan dulu ya, jika semua siswa mengumpulkan tugas tepat waktu, ini P-nya, guru tidak marah, ini Q-nya. Berarti premis 1, jika P maka Q. Premis 2, guru marah, berarti lawannya tadi ya, guru tidak marah. Berarti ini tidak Q. Jadi kesimpulannya menggunakan modus tolen. Tidak Q karena ya premis keduanya berarti jadi tidak P. Tuh, kesimpulannya tidak P. Tidak dari pernyataan P. Nah, pernyataan P tadi semua, berarti lawannya adalah pakai ada. Ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, tuh ya. A salah ya, B juga salah karena pakai semua ya. Terus yang C, ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Nanti yang C jawabannya. Seperti itu. Ya, sekian dulu di part 1 logika untuk persiapan TPS UTBK 2020. Ini masih soal-soal yang sederhana. Nanti di part 2 ada yang lebih levelnya lebih tinggi lagi.
nanti ada ekuivalensi, kemudian ada juga menggunakan kontraposisi dan sebagainya, masih membahas tentang penarikan kesimpulan yang jelas. Nah, tunggu di part 2 nanti. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.